Tapi tenang saja, anak sastra pasti banyak dong konten-konten yang akan diunggah. Nah oke, untuk kali ini Indah akan membahas mengenai pendekatan resepsi. Nah pasti semuanya pada penasaran apa itu pendekatan resepsi. Kirain resepsi itu hanya ada untuk di pernikahan-pernikahan seperti resepsi pernikahan. Tapi tenang, kita tidak membahas mengenai pernikahan. Kita membahas mengenai teori pendekatan resepsi. Nah, mari kita saksikan secara bersama apa sih itu pendekatan teori resepsi. Mari saksikan. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku memberi sambutan dan tanggapan. Dalam pemberian sambutan dan tanggapan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor ruangan seperti waktu dan golongan sosial. Berasal dari bahasa Latin yaitu receiver yang diartikan sebagai penerima atau penyambutan pembaca. Dalam artian luas, resepsi diartikan sebagai pengelolaan teks, yaitu cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan peran atau respon terhadap karya tersebut. Respon yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah atau pembaca dalam periode tertentu. Menurut Pradopo, yang dimaksud dengan resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Pradopo menerangkan bahwa resepsi termasuk ke dalam orientasi pragmatik, yaitu karya sastra sangat erat hubungannya dengan pembaca, karena karya sastra ditunjuk kepada kepentingan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Selain itu, makna dan nilai dari karya sastra sehingga karya sastra mempunyai nilai karena pembaca yang memberikan nilai. Buku ini ditulis Taja Gunawan Dirja, wartawan harian Kompas. Buku ini diberi kata pengantar oleh Joko Oteyama, pendiri dan pemimpin umum harian Kompas. Saya termasuk orang yang mudah kagum dan mudah mengapresiasi anak muda yang sukses. Anak muda kesuksesannya dirintis dikembangkan seseorang Chairul Tanjung dan kepahitan apa yang dialaminya sewaktu masih muda dalam buku ini. Diceritakan bahwa ia bukan berasal dari sebuah keluarga yang mampu. Ia pernah tinggal di lingkungan kumuh, gang abu dengan berbagai macam permasalahan dan kesulitan. Namun ia tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada orang lain. Chairul Tanjung adalah orang yang senantiasa tersenyum, menyembunyikan perasaan saat orang lain ingin tahu tentang kondisi hidupnya. Ia tahu bahwa kedua orang tuanya sudah keras dan pengorbanan banyak hal. Bahkan ibunya menjual kain halus yang dimiliki hanya supaya anaknya bisa melanjutkan kuliah. Mengetahui hal tersebut, Chairul Tanjung berusaha semampunya agar ia dapat membiayai kuliahnya sendiri. Sejak saat itulah dimulai perjalanan seorang Chairul Tanjung menjadi seorang pembisnis yang handal. Contoh sederhana, bila saat itu saya tidak tahu bahwa ibu saya sampai rela menggadaikan kain halusnya untuk biaya kuliah, mungkin saya tak ubah sama seperti mayoritas mahasiswa, berhela-hela dan fokus ke mata kuliah utama dan terima begitu saja kondisi yang ada ketimbang berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan berbagai kesempatan yang muncul di depan mata. Sudahlah, hidup tak semata memorabilita dan melayang-layang bersama di dalamnya. Yang penting adalah bagaimana langkah ke depan dengan tidak mengulang berbagai kesalahan di masa depan. Semua berawal ketika Chairul Tanjung memulai kuliahnya di UI. Ia sampai sekali tidak melewatkan kesempatan yang muncul saat teman-temannya membutuhkan jasa fotokopi. Dengan relasi yang ia miliki, Chairul berhasil mendapatkan harga yang lebih murah dibanding dengan jasa fotokopi yang ada di sekitar kampus.
Tidak membutuhkan waktu lama, banyak orang yang menggunakan jasanya. Dan saat itulah Khairul mendapatkan 15.000 pertamanya. Dimulai dari bisnis kecil-kecilan tersebut, ia perlahan-lahan berkembang. Tidak hanya urus fotokopi, ia juga mulai mencari supplier peralatan praktek yang lebih murah. Sesuatu yang amat dibutuhkan oleh rekan-rekan kampusnya. Lama-kelamaan Khairul Tanjung mendapat kepercayaan dari banyak orang. Jaringan relasi meluas dan bisnis yang ia lakukan pun semakin berkembang. Selain dari itu, ia juga adalah sosok yang penuh dengan cita-cita dan visi membentuknya menjadi pribadi yang ada sekarang ini. Molen, saya sangat benci kemiskinan. Tolong tanamkan itu di kepala dan batin kamu juga. Suatu waktu saya bercita-cita ingin melihat dan memiliki mall, banyak bank, koran, dan televisi. Saat kuliah memang banyak cita-cita dan harapan yang saya gantungkan setinggi langit. Saya berusaha menggapai semua keinginan tersebut. Meskipun saat ini Khairul Tanjung dilihat sebagai seorang pengusaha yang sukses, hal tersebut bukan berarti ia tidak pernah mengalami kegagalan. Tidak hanya sekali ia jatuh terdalam dalam proses bisnis, akan tetapi ia tidak menjadi pesimis, melainkan pemikiran cara untuk kembali bangkit dan berusaha lebih keras. Dalam buku ini tidak hanya diceritakan perjuangan membangun bisnis, tetapi juga menceritakan apa saja yang telah dilakukan Khairul Tanjung untuk negara Indonesia. Pendekatan resepsi pada novel Khairul Tanjung Si Anak Singkong karya Taja Gunawan Dirja. Analisis pendekatan resepsi novel yaitu, setelah membaca novel yang berjudul Khairul Tanjung Si Anak Singkong, analisis pendekatan resepsi yang terkemuka dalam cerita ini antara lain, novel ini dapat dikatakan novel inspirator pembangun jiwa karena di dalamnya menceritakan kehidupan sehari-hari yang berkaitan erat dengan motivasi untuk membangun diri kita ke arah yang lebih baik. Kita bisa merasakan susahnya perjuangan CT untuk mengubah nasibnya sebagai tokoh utama. Seorang lelaki pekerja keras yang demi membiayai kuliah dan kebutuhan sehari-hari, dia rela membagi waktu kuliah dengan menjaga fotokopi di universitasnya. Nah, pada cerita novel ini, kemampuan sang penulis mendeskripsikan dalam pikiran dan membawa kita ke alam khayalan sangat bagus dan membuat pembaca hanyut dalam emosi para pelakunya. Pembaca novel ini kita juga dapat termotivasi untuk bisa mengubah keadaan dari yang susah menjadi sukses dengan cara semangat bekerja dan pantang menyerah. Novel ini sangat erat menggambarkan kehidupan sosial yang kental dengan nilai-nilai norma dan budaya yang masih menjunjung kesetiaan, kehormatan, kasih sayang, dan tenggang rasa.